Shalom, selamat malam saudaraku dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan makna Bukit Sion, makna yang ke-13. Sebelum itu kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami sepanjang hari ini, kami diselamatkan Tuhan, dipelihara Tuhan, dipimpin Tuhan. Kami juga disembuhkan Tuhan, kami juga dikuatkan Tuhan, kami diberikan juga rezeki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memulihkan segala sesuatu, dan Kau juga memberikan kami rema-rema teguran firman-Mu Tuhan. Dan kami terima teguran firman-Mu Tuhan untuk kebaikan kami, untuk kami juga menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau juga menghardik, menghalau segala roh jahat, roh kematian, roh dunia roh mati, roh untuk maut dan kerja maut, segala penyakit apapun, termasuk roh COVID-19, santet, roh santet, sihir, tenung, tumbal, dipatahkan kuasanya dengan darah malah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan kuasa-Mu pada membahas makna rohani Bukit Sion yang ke-13. Kami mohon Allah Roh Kudus untuk mengurapi kami dan juga mengajari kami tentang makna Bukit Sion yang ke-13. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan membahas makna Bukit Sion yang ke-13 adalah Sion adalah tempat doa. Tempat doa. Tempat doa itu berarti tempat yang sering dipanjatkan doa. Kalau orang yang suka berdoa, berarti orang yang itu dia suka mencari wajah Tuhan. Karena doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Seperti halnya kita, saya sudah beristri, saya suami dari seorang istri saya tuh waktu masih pacaran ya. Kami tuh sering mencari kesempatan untuk telepon-teleponan. Nah, karena ingin mencari wajahnya dia tuh dengan cara dengar suaranya ya. Kalau bisa ya ketemuan gitu ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Begitu juga kita sama Tuhan, ibarat seperti suami dan istri. Suaminya adalah Tuhan, mempelai laki-laki, kita adalah mempelai perempuannya. Mempelai perempuan itu gerejanya ya. Jadi kita ini selalu ingin berkomunikasi dengan Tuhan ya, sebagai mempelai laki-laki. Dan Tuhan juga ingin selalu berkomunikasi dengan kita, mempelai perempuan. Cuman kadang-kadang kita tidak peka, kita mengabaikan suara Tuhan, kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, kita tidak mau ditegur Tuhan, kita tidak mau dinasihati Tuhan. Nah, sekarang kita akan membahas makna Bukit Sion sebagai tempat doa. Kita baca di Yesaya 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7. Saya bacakan ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, jadi saya ulangi, Yesaya 56 ayat ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka, yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Di sini ada kata-kata frase, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Mereka ini adalah siapa? Ya kita. Kita akan dibawa Tuhan ke gunung yang kudus. Gunung Tuhan itu mana? Bukit Sion. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Nah, Tuhan akan memberi kita kesukaan di rumah doa. Kalau doa merupakan kesukaan, berarti doa itu dilakukan bukan hanya terpaksa atau bukan rutinitas, tapi adalah suatu gairah. Namanya kesukaan itu pasti akan ditemui, dilaksanakan, dipegang, atau pokoknya namanya kesukaan kalau bisa di samping. Kita suka melihatnya, merasakannya, mendengarnya, atau macam-macam dengan alat-alat indera kita, 5 panca indera. Tapi kalau doa itu lebih dari itu. Kalau itu doa kesukaan itu kita benar-benar waktu kita tuh kebanyakan berdoa daripada yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Jadi doa itu bukan sekedar permintaan, tetapi menjadi kesukaan.
Bukan permintaan sama Tuhan, tapi kesukaan. Kalau kita doa itu kesukaan, berarti kesukaan kita doa itu pasti ada kata-kata yang manis yang kita ucapkan pada Tuhan. Dan Tuhan juga menciptakan dan mengeluarkan kata-kata yang manis juga kepada kita. Karena kesukaan itu berhubungan dengan hal-hal yang menggairahkan. Artinya hal-hal yang membuat kita tidak pernah bosan. Kita semangat terus untuk mencari Tuhan. Kalau kita sedang mencari Tuhan, doa terus. Bisa aja tanya, ngapain Tuhan, misalnya berdoa. Tuhan lagi ngapain ya? Apakah Engkau sedang memperhatikan doaku? Kalau sudah memperhatikan doaku, Tuhan, ya bisalah kita bersyukur. Aku mengucapkan doa syukur. Jadi doa itu bukan hanya sekedar permintaan, tapi doa itu kebanyakan doa yang bersifat kesukaan. Kalau kesukaan itu bisa berulang-ulang, seperti anak saya suka es krim. Sudah habis es krimnya, pasti beli lagi es krimnya. Begitu juga doa. Ketika doa kita panjatkan kepada Tuhan, ketika kita sudah selesai berdoa, nanti beberapa menit kemudian ada lagi pengen kita doakan kepada Tuhan. Ada lagi kita panjatkan doa-doa kita kata kasih karunia Tuhan. Nah, itu namanya kesukaan. Ya, doa itu bisa juga diucapkan, bisa di dalam hati. Ya, doa itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, jadi kita melihat bahwa di sini Tuhan akan memberikan kita kesukaan di rumah doa kita. Makanya rumah Tuhan disebut dengan rumah doa bagi bangsa-bangsa. Ya, karena doa ini ibaratnya kita itu bukan hanya sekedar tadi permintaan ya, kesukaan dan kita senang mencari wajah Tuhan. Ya, karena orang doa itu mencari wajah Tuhan. Yang mencari wajah Tuhan bisa baca firman Tuhan, tapi doa juga bisa mencari wajah Tuhan. Karena di situ kita melihat pentingnya doa ini adalah kita mencari wajah Tuhan. Kita buka lagi di firman Tuhan di Mazmur 24 1-4. Mazmur 24 1-4. Nah, di sini ada firman Tuhan ada 4 ayat, nanti kita baca yang ayat 6 yang paling penting. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kita langsung ke ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kalau orang namanya kesukaan pasti tanyain terus. Benar nggak? Ya, kalau namanya kesukaan pasti ditanyain terus. Misalnya kita suka sesuatu, misalnya makanan apa ya, misalnya nasi goreng. Kalau kita suka nasi goreng, kita udah makan, udah kenyang, besok pasti tanyain terus, aduh kita makan nasi goreng. Kalau Tuhan lebih dari situ, kita bukan hanya menanyai tentang perihal kebutuhan-kebutuhan kita juga, tapi kita menanyakan perihal kebutuhan-kebutuhan Tuhan. Karena kesukaan sih, kalau namanya kesukaan itu ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan, baik dari Tuhan memberkati kita atau mengerjakan sesuatu buat kita, menyembuhkan, memelihara, melindungi, menyelamatkan. Kita juga ada berbuat sesuatu untuk rencana Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, jadi mencari wajah Tuhan itu penting untuk supaya kita menanyakan apa yang harus kita lakukan Tuhan. I want more of you, I want more of you. Aku pengen lebih lagi dari Kau, Tuhan. Apa gitu? Banyak hal-hal yang besar yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Alangkah terhormatnya kalau kita mendapat kepercayaan untuk Tuhan memberikan kita pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, kalau kita udah sampai level itu, benar-benar kita sudah menjadi kesukaan doa itu ya. Tapi kalau kita masih kompromi dosa, masih duniawi, masih kedagingan, ya sama aja. Berarti kita belum sampai tingkat untuk kesukaan ya. Kita masih tingkat doa-doa, kita masih doa-doa yang bukan kesukaan, tapi doa-doa yang bersifat kita masih jatuh bangun dalam dosa. Tapi Tuhan tidak menghendaki jatuh bangun dalam dosa ya. Tapi kalau Anda berdosa dan Anda sudah bertobat, Bapak Ibu, hendaknya Bapak Ibu mengakui dosa tersebut, karena firman Tuhan dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9,
Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, kita mengaku dosa, sudah diampuni dosa kita, jangan lagi berbuat dosa lagi, sin no more. Jadi jangan berbuat dosa lagi, ya. Jadi kita mencari wajah Tuhan itu adalah benar-benar kesukaan juga. Itu sama, satu paket dengan doa. Doa itu mencari wajah Tuhan itu disertai dengan doa. Jadi kalau kita menjadi kesukaannya Tuhan, pasti kita dicari Tuhan, benar nggak? Ya, Tuhan mau memberkati kita yang luar biasa dengan rahmatnya, anugerahnya. Begitu juga kita kesukaan kita pasti hanya Tuhan, gak ada yang lain. Ya, jadi kesukaan kita bukan ke mall, ya, atau bukan beli-beli barang, atau kesukaan kita juga mungkin makanan yang sesuatu yang mungkin jadi rakus berlebihan, ya. Tapi kesukaan kita tuh Tuhan. Boleh makan, boleh ke mall segala macam, tapi kita harus tahu, ya, bahwa di zaman pandemi ini Tuhan melihat hati kita. Ya, saya bilang boleh ini bukan berarti harus ke sana, bukan. Kita memikirkan deh, apakah bermanfaat ke mall, kecuali kalau memang ada kebutuhan, mau ke supermarket, ya, mungkin beli ada kecap, ya, atau apa, atau barang-barang yang mungkin di pasar tidak ada, boleh. Tapi kalau misalnya di luar itu keinginan-keinginan yang bersifat pemuasan mata kita, pemuasan untuk refreshing kita, rekreasi, saya rasa ini menurut saran saya, ya, kita lebih bagus rekreasi bersama Tuhan. Amin. Ya, rekreasi dengan doa itu bisa menjadi relaxing, jadi relax kalau kita menyatakan kesukaan kita kepada Tuhan. Ya, yang ketiga kita akan buka firman Tuhan di Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8. Ya. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Ini adalah Mazmur Daud, di ayat saya terakhir, bahwa Daud itu mencari wajah Tuhan. Ya, Mazmur 27 ayat 8 dibilang, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Artinya apa? Bahwa Tuhan tahu Daud ini suka mencari wajahnya, makanya dibilang hatiku mengikuti firman-Mu. Ya, dia membaca firman Tuhan itu memang mencari wajah Tuhan juga dengan firman Tuhan, ya. Carilah wajahku, kata Daud, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Makanya carilah wajahku, maksudnya wajahku itu kata Daud kata Tuhan ke Daud, maaf saya koreksi. Maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Makanya Tuhan tuh selalu ingin mencari orang-orang yang mencari wajahnya. Begitu kita ingin selalu mencari wajah Tuhan. Ya. Jadi kita harus menyenangkan Tuhan dengan mencari wajahnya, dengan membaca firman Tuhan. Ya. Jadi Sion adalah makna rohaninya adalah tempat doa dan mencari wajah Tuhan. Ya, Tuhan itu ada di Sion, dia sangat indah, ada tempat nama Tuhan di sana. Demikianlah makna ke-13 dari makna Bukit Sion, makna rohani. Besok kita akan kembali membahas makna rohani Bukit Sion yang ke-14. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kuasa darah anak domba Allah dari Yesus Kristus membungkus kami dengan tunduk perlindungan darah domba Allah dari Yesus Kristus. Sehingga kami Tuhan selalu ingin bisa berdoa dengan ketenangan, dengan kesungguhan, dengan kesukaan Tuhan. Yang utama itu Tuhan, biarlah doa ini menjadi kesukaan kami Tuhan, untuk mencari wajah-Mu. Bukan hanya untuk kesukaan, untuk memenuhi kebutuhan kami meminta-minta segala yang kami perlukan, tapi kami juga mencari wajah-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan mau Tuhan untuk dipercayakan melakukan tugas-tugas-Mu, perintah-perintah-Mu dan ketetapan-Mu. Biarlah kami menjadi orang kepercayaan-Mu Tuhan, kesukaan-Mu Tuhan, kami menjadi kesukaan-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau akan terus mempercayakan kami untuk melaksanakan kehendak-Mu di bumi ini. Terima kasih teguhkan firman ini Tuhan, biarlah kami yang sudah dilahirkan Sion menjadi kesukaannya Tuhan, dan Engkau menjadi kesukaan kami. Terima kasih Tuhan, kuasa darah anak domba Allah dari Kristus melindungi kami, memberikan umur panjang kepada kami, menunggukan kami firman Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib dan luar biasa. Kuduskan setiap kami, biarlah kami terus Tuhan diberikan hikmat dan pengenalan wahyu, pengenalan akan Tuhan, pengetahuan akan Allah. Biarlah kami Tuhan memiliki doktrin Kristus yang sejati, supaya kami terus belajar firman Tuhan
untuk semakin hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berikan kami juga umur panjang, hidup yang dipimpin oleh arah Roh Kudus, sehingga kami bisa menjalani masa pandemi ini, melewati masa pandemi dan menghadapi masa tribulasi, melewati masa tribulasi sampai Tuhan Yesus mengangkat kami dalam rapture-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang dikenan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikian pada malam ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.